analisa keuangan harus dilakukan secara cermat. Yang ketujuh, procurement statement of work dibutuhkan dalam proses pengadaan. Statement of work akan yang baik memberikan kesempatan bagi seller untuk memahami dengan baik apa harapan dari buyer atau pelaku proyek, sehingga penawar dapat menilai apakah dirinya mampu memenuhi kebutuhan buyer atau tidak. Yang ke-8, organisasi proses aset. Aset-aset organisasi yang mungkin dibutuhkan itu seperti daftar calon seller yang prospektif, informasi tentang pengalaman masa lalu yang relevan dengan seller yang baik dan yang buruk. Berikutnya, tools dan teknik conduct procurement. Pertama, bidder conference adalah pertemuan dengan semua calon seller dan buyer sebelum pengajuan tawaran atau proposal. Konferensi ini digunakan untuk memastikan bahwa semua calon seller memiliki pemahaman yang jelas dan pemahaman yang umum tentang pengadaan, baik teknis dan persyaratan kontrak, dan tidak ada penawaran yang menerima perlakuan istimewa. Tanggapan terhadap pertanyaan dapat dimasukkan dalam dokumen. Pada tools dan teknik conduct procurement yang kedua, proposal evaluation techniques. Dalam pengadaan yang kompleks, di mana pemilihan sumber akan dibuat berdasarkan respon seller dengan kriteria pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses peninjauan evaluasi formal akan ditentukan oleh kebijakan pembeli pengadaan. Yang ketiga, independent estimate. Untuk item pengadaan yang berjumlah banyak, organisasi pengadaan dapat memilih untuk mempersiapkan perkiraan mandiri atau memiliki perkiraan biaya yang telah disiapkan oleh estimator profesional di luar sebagai benchmarking pada tanggapan yang diusulkan. Yang keempat, expert judgment. Penilaian ahli dapat digunakan untuk mengevaluasi proposal penjual. Evaluasi proposal dapat dicapai oleh tim review multidisiplin dengan keahlian di masing-masing area yang backup oleh dokumen pengadaan dan kontrak yang diusulkan. Yang kelima, advertising. Daftar penjual potensial yang ada sering dikeluarkan dengan menempatkan iklan di publikasi yang beredar seperti koran atau publikasi khusus perdagangan. Yang keenam, analytical technique dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi kesiapan vendor, keadaan akhir yang diinginkan, menentukan biaya yang diharapkan untuk mendukung penganggaran, dan menghindari pembengkakan biaya akibat mengidentifikasi area yang mungkin beresiko dan yang perlu diawasi dengan ketat untuk memastikan keberhasilan proyek. Yang terakhir yaitu procurement negosiasi. Negosiasi ini menjelaskan struktur, persyaratan, dan ketentuan lain pembelian sehingga kesepakatan bersama dapat dicapai sebelum penandatanganan kontrak. Negosiasi disimpulkan dengan dokumen kontrak yang dapat dieksekusi oleh buyer dan seller. Output conduct procurement, selected seller. Seller yang dipilih adalah seller yang dinilai berada dalam kisaran yang kompetitif berdasarkan hasil dari proposal atau evaluasi penawaran, dan yang telah dinegosiasikan dalam draft kontrak yang akan menjadi kontrak sebenarnya ketika penghargaan. Next. Yang kedua, agreements. Kesepakatan atau perjanjian pengadaan meliputi syarat dan kondisi, dan dapat menggabungkan item yang ditentukan buyer mengenai apa yang kontrak akan lakukan atau berikan. Ini adalah tanggung jawab tim manajemen proyek untuk memastikan bahwa semua perjanjian memenuhi kebutuhan proyek. Resource calendars yang ketiga, kalender yang berisi informasi tentang sumber daya, kapan dibutuhkan dan juga berapa banyaknya.
Yang keempat ada change request, permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek, rencana anak perusahaan, dan komponen lainnya diproses untuk review dan disposisi melalui proses perform integrate change control. Next. Yang kelima ada project management plan update. Elemen dari perencanaan manajemen proyek dapat diperbarui tetapi tidak terbatas pada 5 cakupan. Yang pertama perencanaan biaya, mengenai waktu atau jadwal lainnya, lingkup awal, jadwal awal, perencanaan manajemen komunikasi, perencanaan manajemen pengadaan. Yang keenam ada project dokumen update. Dokumen proyek dapat diperbarui tetapi tidak terbatas pada 4 persyaratan. Yang pertama persyaratan dokumentasi, yang kedua persyaratan penulisan dokumentasi, daftar risiko, dan daftar stakeholder. Control procurement, proses mengelola procurement relationship, monitoring contract performance, dan membuat perubahan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini input dari control procurement. Inputnya ada project, yang pertama ada project management plan, yang kedua procurement dokumen, yang ketiga agreement, yang keempat approve change request, yang kelima ada work performance reports, yang keenam ada work performance data. Dan tools dari control procurement ada yang pertama contract change control system, yang kedua procurement performance review, yang ketiga ada inspection and audits, yang keempat ada performance reporting, yang kelima ada payment system, yang keenam ada claims administration, yang ketujuh ada record management system. Output dari control procurement itu terdiri dari 5. Yang pertama ada work performance information, yang kedua ada change request, yang ketiga ada project management plan updates, yang keempat ada project document updates, yang kelima juga ada organizational process access updates. Input control procurement. Yang pertama project management plan. Perencanaan manajemen proyek akan mendeskripsikan bagaimana proses pengadaan akan dikelola dari pengembangan dokumentasi pengadaan hingga penutupan dari kontrak tersebut. Yang kedua ada procurement dokumen. Dokumen pengadaan meliputi perlengkapan laporan pendukung untuk administrasi proses pengadaan. Hal ini mencakup penghargaan pengadaan kontrak dan pernyataan dalam bekerja. Next. Input control procurement. Yang ketiga ada agreement, persetujuan dan disetujui oleh pihak yang terlibat. Yang keempat ada approve change request, meliputi modifikasi atas aturan dan kondisi dari kontrak yang meliputi pernyataan pengadaan kerja, harga, dan deskripsi produk, jasa, atau hasil untuk disediakan. Input dari control procurement itu, yang kelima juga ada work performance request, yang berarti seller performance berhubungan dengan dokumen. Ada 2 tipe dari seller performance, yaitu yang pertama technical documentation, yang kedua ada work performance information. Yang keenam, work performance data, meliputi tingkatan di mana standar kualitas terpenuhi, biaya yang dikeluarkan, seller yang telah dibayar, semuanya dikumpulkan sebagai bagian dalam eksekusi proyek. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Imam. Tools and technique control procurement. Contract change control system. Contract change control system mendefinisikan proses di mana pengadaan dapat dimodifikasi. Yang kedua, procurement performance review adalah rangkuman yang terstrukturisasi dari kemajuan penjual untuk mengirimkan cakupan proyek dan kualitas hingga biaya dan jadwal sebagai pembanding dalam kontrak. Next. Tools and technique control procurement. Claims performance information memberikan dasar untuk identifikasi masalah saat ini atau potensial untuk mendukung klaim yang lainnya atau pengadaan baru. Change request, permintaan perubahan seperti biaya, jadwal, dan plan procurement management sebagai hasil dari control procurement. Output control procurement. Project management plan update. Bagian yang akan diupdate seperti procurement management plan, schedule baseline,
cost baseline. Yang keempat, project document update. Dokumen yang diupdate meliputi procurement dokumen termasuk di dalamnya kontrak, approve, change request, unapprove contract, change, dan lain-lain. Next. Output control procurement. Yang kelima, organizational process asset update. Elemen yang update adalah korespondensi, payment schedule and request, seller performance evaluation documentation. Next. Close procurement adalah proses penyelesaian setiap proyek pengadaan mendukung close project atau post project karena melibatkan verifikasi bahwa semua pekerjaan dan deliverable sudah diselesaikan. Next. Berikut adalah input dari close procurement. Input project 1, project management, 2, procurement documentation, tools and tekniknya, 1, procurement audit, 2, negotiated settlement, record management system, 3, record management system. Outputnya close procurement dan organizational process asset update. Next. Input close procurement. Yang pertama, project management plan, sebuah perencanaan yang matang terhadap kontrak yang akan dilaksanakan. 2, procurement documentation, agar kontrak dapat diselesaikan seluruh procurement documentation harus dikumpulkan. Informasi yang ada meliputi jadwal kontrak, jangkauan proyek, kualitas, catatan pembayaran, dan hasil inspeksi. Informasi-informasi ini dapat digunakan sebagai pembelajaran dan dasar untuk bahas evaluasi kontraktor. Next. Tool and techniques close procurement. 1, procurement audit. Review secara terstruktur dari plan procurement yang dilakukan. 2, negotiation settlement. Penyelesaian masalah tidak bisa dicapai dengan negosiasi langsung. Beberapa alternatif dispute resolution atau ADR termasuk mediasi dapat dieksplorasi lebih jauh. 3, record management system digunakan oleh manajer untuk mengelola kontrak dan dokumentasi pengadaan dan catatan. Dokumen kontrak dan korespondensi diarsipkan melalui sistem pengelolaan catatan sebagai bagian dari proses close procurement. Next. Output close procurement. Yang pertama, close procurement. Supplier biasanya memberikan notifikasi secara formal untuk menginformasikan bahwa kontrak telah selesai. 2, organizational process asset update. Ada beberapa elemen yang biasa diupdate. Procurement file, sekumpulan dokumentasi termasuk close kontrak yang dipersiapkan untuk final project. Deliverable acceptance, lesson learned documentation, pembelajaran mendalam untuk mengetahui rekomendasi ke depan tentang procurement lebih baik. Ya, ini pertanyaan atau soal kuis dari kelompok kami, kelompok 8 mengenai procurement management. Ya, kembali ke moderator. Sekian dari penjelasan dan paparan kami untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jaga diri baik-baik, tetap stay sehat walaupun belajar dari rumah masing-masing. Terima kasih.